Halo dokter. Halo. Dok, ada produk baru apa aja sih di PT Beauty Essence ini? Kita lagi bikin beberapa produk ya. Satu produk seri biasa yang namanya Elegis. Seri itu belum launching, kita lagi persiapan. Ini middle low untuk murah meriah tapi bagus gitu ya. Kemudian kita bikin satu produk lagi yang namanya TGF. Ini seri premium. Nah, ini teknologinya, cara berpikirnya, kerangkanya itu beda banget. Kenapa berbeda? Karena dari 18 tahun perjalanan saya di estetik, di kulit, di ngerawat kulit dan segala macamnya, saya ngelihat kok pigmen ini kayaknya salah pendekatan ya. Karena pigmen ini selalu balik lagi ke awal, tambah parah setelah perawatan, terus liburan sedikit, gosongnya lebih hancur dibandingnya di awal gitu. Jadi saya berpikir, sepertinya ada yang luput nih dari cara berpikir tentang perawatan pigmen. Nah, saya balik lagi ke fungsional dasar, saya balik lagi ke biologi skillnya, patofisiologi kulitnya, dan kemudian saya menemukan benang merah problem masalah. Kenapa anak kecil yang belum terpapar oleh radikal bebas dan junk food ya, jadi umur 1, 2, 3, 4, 5, 6 biasanya, itu tuh dijemur di sawah, dijemur layangan, dijemur main di jalan, keliling-keliling, nggak ngeflek. Iya kan? Iya, betul. Tapi kita yang dewasa, yang udah, yang mungkin ngerokok lah, dugem lah, alkohol lah, begadang lah, stres kerja lah, stres ujian lah, dan segala macamnya. Ya ampun, cuman main ke Bali bentar aja udah gosongnya kayak apa gitu ya, udah ngeflek pipi, muka udah hancur gak karu-karuan. Malah saya pernah ada pasien yang cuman berkebun doang, yang mana berkebunnya itu paling cuman nyiram, ngambil karena dia berkebun sayur rumah, berarti ngambil cabai, ngambil sayur gitu doang, gosongnya parah gitu. Nah, dari situ tuh saya berpikir, ini tuh masalahnya bukan matahari dong sebetulnya. Karena kenapa orang-orang yang sehat, notabene sehat ya, makannya bagus, pola tidurnya bagus, kulitnya bagus ya. Dan kita nggak usah lihat yang orang kaya deh, kita lihat orang-orang desa yang nggak ngapa-ngapain, yang nggak skincarean, tapi belum terpolusi sama jajan gula, jajan roti, jajan junk food, mereka masih ada live food semua, kulitnya bagus loh. Kulitnya bagus, mereka sayur akses masih bagus, masih banyak, kulitnya bagus. Nah, dari situ saya gali lagi ke jurnal-jurnalnya, saya nemu satu clue. Ternyata yang rusak ini tuh bukan pigmen. Pigmen itu adalah manifestasi dari kerusakan dasar. Kerusakan utamanya adalah kulit ini kehilangan kemampuan untuk bertahan melawan UV. Atau yang kita kenal dengan UV resistance ya. Nah, setelah saya ngeh di situ, saya langsung terpikir banyak hal. Waduh, perawatan kita bleaching itu UV sensitizer, perawatan kita whitening itu UV sensitizer, laser itu after lasernya UV sensitizer, chemical peeling itu afternya UV sensitizer. Saya baru kayak oh ini loh masalahnya gitu. Jadi selama ini kita itu berpikir bahwa lantai basah itu adalah penyakitnya, bukan bocornya penyakitnya. Kita selalu berpikir bahwa pigmen itu problemnya, bukan daya tahan UV yang jadi problemnya. Kita nggak pernah terpikir bahwa oh daya tahan UV-nya hancur ya, makanya dia jadi pigmen gitu. Ternyata pigmen itu adalah mekanisme pertahanan ketika kulit kena matahari dan kemudian selnya ngalamin kerusakan. Sel yang mati gara-gara ultraviolet ini, dia akan ngeluarin yang namanya dumps, jadi kerusakan inti sel. Dan kemudian si sel ini akan halo-halo ke teman-temannya, hei awas ya, ada serangan matahari nih, kamu mesti bikin pertahanan. Nah, itu tuh interleukin 6, interleukin 8, dan juga sitokain. Nah, ini akan bikin teman-temannya itu menciptakan yang namanya tryptase ya. Begitu dia keluar tryptase, membran basal rusak gara-gara si sel mati ini,
Dan kemudian teman-temannya ini serentak akan bikin payung. Jadi teman-temannya melanosit dan teman-temannya itu akan bikin payung berupa pigmen. Nah, kenapa? Karena ini mekanisme pertahanan, karena basal membran udah rusak, sehingga kerusakannya nggak tambah parah. Karena yang namanya basal membran ini nggak boleh kena matahari, ya. Jadi pigmen itu merupakan mekanisme pertahanan gara-gara resistensi UV-nya hancur. Nah, dari situ saya berpikir, wah nggak bisa nih, semua produk harus berubah kalau cara berpikirnya begini, gitu. Jadi kita mulai menciptakan satu seri produk yang boleh dibilang organik ya, bahannya levelnya bagus, yang saya bikin dengan TGF. Nah, TGF itu mengambil dari kekayaan alam. Yang T yang saya ambil adalah tea tree oil, karena dia punya efek antiseptik, dia punya efek kontrol minyak, dia juga punya efek antibakterial, jadi dia bagus buat kondisi-kondisi jerawat. Dan kemudian G itu adalah gardenia ya, kaca piring gardenia, karena dia punya efek antiinflamasi, dia bantu turunin sitokin dan interleukin kalau nggak salah. Dan kemudian satu lagi adalah frankincense. Frankincense juga bisa bantu turunin interleukin dan juga turunin sitokin. Jadi karakternya yang dua adalah antiinflamasi. Nah, maka terciptalah satu seri produk ya. Saya bikin mulai dari sabunnya dua tipe, ada yang foam, ada yang sabun biasa. Jadi kalau kamu jerawatan, kamu pakai yang sabun biasa. Kalau kulitmu normal, kamu pakai yang foam. Saya selalu pakai yang foam untuk sehari-hari. Dan saya bikin serum mata, saya bikin whitening agentnya Asta Bright. Jadi ini menggabungkan banyak keunggulan. Karena saya tahu persis hampir semua bleaching agent itu karakternya adalah UV sensitif, saya pilih bahan-bahan yang tidak UV sensitif. Konsekuensinya apa? Lamban. Iya, memang lamban. Ya, nggak secepat kalau kita pakai resep obat hidrokinon. Wah, hidrokinon mah hitungan minggu jadi ya. Tapi dia UV sensitizer paling kuat. Jadi kalau kamu pakai golongan resep, pokoknya perawatan kamu perawatan dokter etiket biru, kamu harus vampir di rumah. Begitu kamu kena matahari, mukamu tambah parah. Ya, jadi kalau kamu perawatan etiket biru, ya kamu nggak bisa kena matahari. Hanya itu. Tunggu sampai perawatanmu beres, nanti perawatanmu mesti pindah ke yang normal. Pilih yang meningkatkan daya tahan UV, baru nanti bisa balik kegiatan normal. Nah, si Asta Bright ini kelebihannya apa? Asta Bright ini pakai astaxanthin, ya. Jadi dia menggunakan astaxanthin, dia menggunakan bahan whitening yang tidak mengganggu UV sensitif. Nah, ini punya pasangannya tapi belum jadi. Pasangannya adalah Brightening Nourish Skin. Jadi dia karakternya serum yang untuk spesial didesain untuk memperbaiki kerusakan resistensi UV. Jadi yang namanya resistensi UV itu selalu berhubungan dengan skin barrier, junction 1, junction 2, membran basal, kemudian harus menghilangkan tryptase di dalam kulitnya. Nah, itu semua ada di serum. Nah, ini dia membantu mempercepat degradasi dari pigmen-pigmen yang udah terbentuk. Jadi ketika dua itu dipakai secara bersamaan, kulitmu jadinya bagus, alamiah, dan gak berpigmen. Jadi keunggulannya apa? Dengan pakai seri yang ini, kamu bisa kegiatan normal di bawah matahari. Kamu nggak vampir amat gitu, nggak takut matahari. Kamu bisa berkegiatan normal di bawah matahari. Ya, kayak saya banyak kebun, ya saya cuma bisa pakai ini karena kalau pakai retinoid nggak bisa, gosong. Pakai haki pemutih, waduh parah gosongnya. Jadi sehari-hari saya juga pakainya cuma ini doang karena kebetulan saya dapat akses yang pertama, jadi udah ngerasain gitu. Berjemur nggak apa-apa, ngurusin anggur juga nggak apa-apa, muka nggak rusak, nggak gosong gitu. Oke, wah. Tapi boleh cerita sedikit nggak sih dok, kenapa dokter mau launching series ini? Apa datang dari pasien atau dari dokter sendiri? Awal sih datang dari saya sendiri juga ya. Karena dulu-dulu kan hobinya naik ke gunung, ke hutan, main dan segala macem. Jadi saya terbiasa cuma pakai retinoid polos dan sunblock dari dulu, nggak pernah pakai yang macem-macem.
Retinoid polos itu yang nggak ada steroidnya, jadi yang boleh pakai jangka panjang. Kalau di kita kodenya ada NS, kodenya itu boleh pakai jangka panjang. Nah, pengalamannya adalah setiap kali datang ke area air terjun yang tidak berhutan, yang kejemur banget gitu ya, ya gosong pulangnya gitu. Nah, dari situ baru ngeh, iya ya, kayaknya skincare-nya mesti ganti nih. Kita nggak memungkinkan dengan kondisi hobi outdoor, pengen kulit bagus, tapi skincare-nya masih yang gak tahan matahari gitu. Walaupun udah nggak terlalu merah banget, tapi retinoid itu tetap UV sensitizer. Nah, dan kemudian sering dengan keluhan pasien yang hancur habis liburan, lupa nunggu di parkiran, terus beli makanan atau jajan di bawah matahari, main-main kayak kalau kita ke Little Zoo atau kita main kemana kan masih banyak area mataharinya tuh. Nah, dari situ juga saya terpikir kayaknya kita mesti bikin something yang totally baru deh cara berpikirnya. Nah, dari situ baru kepikir ini, dan ini tuh muncul pertama kali pada saat COVID. Oke. Iya, kenapa? Karena pada saat COVID itu saya minum frankincense dan kaca piring untuk nurunin inflamasi setiap kali badan merasa nggak nyaman. Dan kita juga pergunakan bahan itu untuk teman-teman yang kena virus, sehingga gejalanya nggak berat gitu. Dia memang spesial buat cytokine storm. Nah, dari situ waktu itu belum terbentuk, waktu TGF belum terbentuk, saya pulang dari Curug Mana gitu dalam kondisi merah, gosong, aduh perih ya. Terus saya ingat, iya ya aku punya frankincense ya. Cari frankincense yang bagusnya, yang punya multi level habis, yang sacred frankincense habis. Terus saya ingat loh, produk yang satu ini saya juga punya ada frankincense-nya. Jadi saya pakai olesin ke muka. Bagus. Merahnya hilang. Dari situ langsung kepikir, loh, ini loh produk yang kita perlukan. Kita perlu produk yang friendly dengan matahari, karena tetap kita perlu berteman dengan matahari, vitamin D itu dari matahari, dan juga merawat kulitnya tuh bagus gitu. Makanya kenapa akhirnya frankincense menjadi bahan baku dalam seri perawatan ini. Oke. Berarti untuk seri ini ada berapa jenis, Dok? Wah, banyak. Ini belum selesai semua, masih ada sunblock, toner, sama brightening nourish skin. Berarti 3 tambah 3, 6 tambah 2. Kayaknya masih ada lagi yang masih under development ya. Jadi yang saya ingat udah 8, 5 ini yang udah ada nomornya, 2 lagi kayaknya baru 2 bulan lagi baru turun. Satu seri ini meliputin perawatan muka, perawatan mata, pembersihan make up, perawatan kulit penuaan, dan pigmen. Nah, saya kayaknya nggak bikin jerawat di sini karena ini udah tinggal maintenance. Iya. Jadi karena jerawat itu toh masih perlu obat, toh memang obatnya juga UV sensitif semua. Ya udah perawatannya pakai yang lain, pakai yang Laination dulu gitu, masih aman. Nanti kalau udah bersih, muka udah nggak ada jerawat, dia punya serum tuh punya keunggulan, serum sama tonernya punya keunggulan meredakan merah lebih cepat dibanding yang lain. Ya, karena dia rich antioksidan. Jadi kamu bisa perhatiin perubahan merah-merahnya itu dalam 1 kali 24 jam. Jadi kalau hari ini pakai tonernya, kemudian pakai yang brightening nourish skin, itu tuh biar kelihatan di pengalaman saya ya, karena muka dilihat tiap hari, beda dikit tuh nggak kelihatan kecuali dibandingkan dengan foto. Jadi kalau saya suka nawarinnya, kalau kamu nggak percaya, yuk datang ke sini, kita cobain setengah muka, nanti besok kamu lihat sendiri gitu. Karena apa? Besok pasti merahnya akan kelihatan tuh perbedaannya. Yang satu lebih reda merahnya, yang satu masih merah banget. Nah, dari situ dia akan tahu, oh ini tuh produk bagus. Oke. Gitu. Berarti untuk keunggulannya apa sih, Dok, dari produk-produk lainnya? Keunggulannya nggak dimiliki sama produk lain dari produk TGF ini adalah kita satu-satunya perawatan yang memperbaiki UV resistance. Ya. Dan keunggulan kedua, seri ini diciptakan dengan standar organik. Jadi dia bagus kualitinya. Udah nggak mengandung 12 kosmetik yang berbahaya, jadi bahan aktif yang berbahaya kita udah nggak pakai. Sebetulnya pabrik kita udah nggak pernah pakai itu dari 10 tahun yang lalu kayaknya ya, dari 2012
Saya ngajar hormon, saya ngajar detoksifikasi. Saya tahu ada beberapa ingredient yang berbahaya, itu kita udah nggak mau pakai dari dulu. Jadi kita itu punya barang-barang setara dengan organik, levelnya bagus, organik, tapi kita nggak pernah promoting, ini organik loh, harganya harus dinaikin, enggak. Jadi kalau kalian-kalian yang udah pernah pakai barang organik dan kemudian pakai barangnya PTBE, ya kalian pasti nyadar bahwa sabun kita emang nggak segitu foamy-nya. Ya, stylenya organik emang gitu. Karena kalau pengen foamy banget, ya nggak bisa pakai organik. Ya harus pakai foaming agent, ya harus pakai SLS. Sementara kita nggak pakai SLS. Oke. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan dari aku udah cukup nih. Mungkin ada kata-kata lain buat ya untuk teman-teman yang pengen kulitnya bagus, ya pertimbangkan memilih untuk produk ini. Terutama ketika nanti brightening Noriskin dan tonernya lengkap, itu udah bener-bener aman buat kalian. Kalian amatin perubahan kulitmu dalam waktu 1 bulan sampai 2 bulan, apakah kulitmu lebih kurang keringnya, lebih kurang kerut halusnya, dan kemudian lebih kenyal, lebih lembab, dan juga pigmen-pigmen dia memudar dengan cepat. Ya, ingat perawatan kulit itu bukan tentang putih-putihnya, tapi tentang bagaimana kulitmu tuh sehat, mengatasi lingkungan, mengatasi matahari, dan mengatasi ganasnya AC. Kamu kalau nggak nyadar bahwa kulitmu tuh sering rusak gara-gara AC. Karena AC ini akan menghilangkan semua hidrasi di kulit, sehingga kulitmu tuh jauh lebih kering dibandingkan kalau kamu kerja di luar lingkungan AC. Ya, makanya ketika perawatanmu bagus, skincaremu bagus, dia memikirkan kerusakan-kerusakan aging itu, maka kulitmu bisa bagus banget dan lembab terus senantiasa. Ingat, EGF diciptakan untuk kamu sesuai dengan kebutuhan kulitmu dan satu-satunya yang membantu meningkatkan daya tahan terhadap ultraviolet.